Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa baladina ya mujib as-sa'ilin. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan rakyat dan bangsa kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sebelum kita masuk ke bab yang baru, kita kembali buka sesi tanya jawab, dan insya Allah besok kita masuk ke bab yang baru. Biidznillah ta'ala. Allah ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, dan orang-orang yang saya cintai, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, apakah seorang atasan akan dihisab apabila stafnya ada yang tidak sholat? Lalu bagaimanakah cara memulai untuk menanamkan iman kepada bawahan? Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawabnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Semoga begitu juga dengan yang bertanya. Yang pertama tergantung, hadirin. Kembali ke hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Dan Allah mengatakan kalau seseorang memiliki power atau kekuasaan di sebuah lingkup atau di sebuah lingkungan, di sebuah ranah, maka pada dasarnya atau hukum asalnya dia hendaknya merubah dengan tangan atau dengan kebijakan dan seterusnya. Kalau dia punya power di sana seperti ayah dalam keluarga atau pemimpin sebuah divisi dan seterusnya, karena dia punya power di sana. Dan kalau dia tidak mampu maka dengan lisan, seperti misalnya orang yang berhadapan dengan orang yang satu level dengan dia atau mungkin di atasnya tapi dia bisa bicara, maka dia harus bicara dengan lisan. Tapi seringkali kalau kita berhadapan dengan di atas kita nggak bisa dengan tangan, karena kebijakan punya dia. Tapi kita bisa bicara dengan lisan. Dan kita seringkali underestimate dengan itu. Oh nggak bisa kan, saya cuma bawahan. Ada banyak atasan tuh open minded, jangan suudzon sama orang.
gitu loh. Dan itu double mungkin dosa kita, dosa nggak mengingkari kemungkaran, dan yang kedua dosa suudzon, buruk sangka, dan meremehkan orang atasan kita nggak mau terima masukan dari kita. Ada banyak atasan sangat terbuka dan mau menerima kritik dan masukan, dan justru senang dengan bawaan seperti itu, karena itu menunjukkan bawahannya setia secara real, bukan ABS, bukan asal bapak senang, bukan penjilat, bukan cari muka, enggak. karena bawahannya berani menyampaikan hal-hal yang tidak tepat, tapi dengan bahasa yang bijak, dengan bahasa yang penuh dengan adab, dan bahasa yang tertata baik. Ini yang perlu kita camkan. Jadi harus bisa bicara seperti anak bicara kepada orang tua, gitu. Istri bicara kepada suami. Jelas nggak, istri nggak bisa dengan tangan, nggak bisa pakai tangan, atau anak pakai tangan sama orang tua, durhaka. Tapi bisa dengan bicara lisan. Bisa bicara lisan. Atau bisa jadi anak bisa dengan kebijakan jika anak sudah besar, anak yang take over semua urusan orang tua, lalu dia lihat ada kekurangan atau ada kemaksiatan orang tua, dia bisa cegah dengan tangannya, bisa. Tapi kalau masih kecil, masih ini, dia nggak bisa dengan tangan. Jadi nggak semua dengan tangan juga durhaka, nggak semua mengingkari dengan tangan dengan durhaka, karena dia bisa ingkari dengan tangannya atau dengan kebijakannya, dengan tanda tangannya dan seterusnya, dengan instruksinya. Dan dia sekarang sudah mengambil alih urusan keluarga, dan semua di tangan dia, dan dia bisa mengingkari hal tersebut. Jadi intinya kalau bisa dengan tangan atau dengan kebijakan, dengan power. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Dan hadis ini sudah kita bahas di Riyadhus Shalihin. Jadi kalau kita kembali ke hadis, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, staf kita nggak sholat, kita tahu dia nggak sholat, bukan suudzon, bukan buruk sangka, kita lihat sendiri, lalu kita diamkan, maka kita kena di hari kiamat, kita akan dihisap di hari kiamat, dan Allah akan tanya, kenapa anda nggak mengingkari, kenapa anda tidak mengingkari. Jadi, tapi kalau kita nggak tahu, atau kita nggak lihat sama sekali dan nggak tahu, ternyata dia nggak sholat, atau bahkan dia bohong, kita tanya, kamu udah sholat? Sudah pak. Maka atasan tidak akan bertanggung jawab di hari kiamat. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan bagaimanakah cara mulai untuk menanamkan iman kepada bawahan? Bisa disampaikan dengan keteladanan, dan dengan bahasa yang bijak. Kalau kita sebagai atasan bisa memberikan teladan tentang keimanan, maka ketika kita bicara, walaupun kita bukan ustadz, walaupun kita bukan kiai, walaupun kita bukan ulama, maka ucapan kita sangat powerful. Kenapa? Karena bawahan melihat iman real dalam kehidupan, bahwa apa yang disampaikan oleh atasan saya bukan omdo, bukan retorika saja, tapi ini benar-benar keyakinan atasan saya. Apalagi kalau disampaikan dengan cara yang bijak. Dan juga bisa, kalau kita pemilik kebijakan, kita bisa buat kajian di kantor kita. Kalau kita nggak bisa sampaikan sendiri, buat kajian gitu. Buat kajian, kita bicara dengan guru kita misalnya, atau seorang ustadz, untuk bisa berdakwah di kantor kita, atau di divisi kita dan seterusnya. Atau kita ajak orang-orang ke majelis ilmu, bisa dengan kajian. Dan kalau peluang itu terbuka, tapi kita nggak berusaha, maka kita akan dihisap di hari kiamat. Karena salah satu karakter pengikut Rasulullah SAW adalah semangat berdakwah. Dalam surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu tentang apa yang disampaikan, ilmu tentang konten, ilmu tentang audience,
atau siapa yang kita hadapi, dan ilmu tentang bagaimana menyampaikan dengan bijak. Jadi harus dengan ilmu. Jadi kalau menyampaikan itu tadi, dan ini adalah jalanku dan pengikutku. Ini adalah jalanku dan pengikutku. Ana wa man ittaba'ani. Jadi jalan Nabi SAW dan pengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita merasa pengikut Nabi SAW, kita harus menjadi bagian dari dakwah. Dan kita harus mendakwahi lingkup yang menjadi tanggung jawab kita. Istri harus kita dakwahi, anak-anak harus kita dakwahi. Terlepas diterima atau enggak, diterima nggak diterima, itu bukan domain kita, bukan tanggung jawab kita. Dakwahnya Nabi Nuh dan Nabi Lut kepada istrinya juga nggak diterima sama istri mereka. Dakwahnya Nabi Nuh ke salah satu anaknya pun juga nggak diterima sama anak tersebut. Dakwahnya Nabi Yakub ke mayoritas anaknya, sehingga mereka tetap nekat menyingkirkan Nabi Yusuf pun, itu menunjukkan nggak diterima. Jadi bukan berarti kalau nggak diterima kita gagal. Tidak, yang penting kita dakwahi, kita sampaikan. Hal pentingnya kita kasih keteladanan, kita sampaikan dengan cara bijak. Dan kalau lebih bagus lagi kalau ada kajian di kantor, atau kita ajak orang kantor datang ke majelis ilmu. Tapi biasanya datang ke majelis ilmu untuk di awal-awal sangat sulit, dan bisa dimulai dengan membuat kajian. Dan setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan jawabannya. Allah taala bisa. Dan banyak doa, dan doakan bawahan kita. Seringkali kita lupa mendoakan bawahan-bawahan kita tersebut. Allah taala bisa. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga serta Imam Nawawi, dan semoga seluruh ilmu yang disampaikan bisa menjadi berkah bagi kami. Maaf Ustadz, mau bertanya dan mungkin keluar dari tema yang dibahas. Saya anak muda dan telah berzina selama beberapa kali. Saya sudah tahu kalau itu haram dan berusaha untuk taubat, namun jatuh lagi ke dalam dosa ini. Tolong beri saya nasihat dan solusi. Saya punya keinginan untuk menikah, namun harus menyelesaikan S1. Harus menyelesaikan S1 saja, soal khairan. Hadirin Allah muliakan. Semoga Allah memberikan taufik untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi. Yang pertama, syarat menikah bukan harus menyelesaikan S1. Kalau pakai sudut pandang syariat, tapi mungkin ada kendala lain atau ada syarat dari pihak lain. Misalnya kadang-kadang ada orang tua bilang kamu nggak boleh nikah kecuali harus lulus S1. Tapi secara agama tidak ada syarat seperti itu. Dan yang kedua, kalau sampai pada titik kita nggak bisa menahan syahwat kita, dan kalau tidak menikah atau tidak punya pintu yang halal, kita akan jatuh ke dalam zina, maka pada saat itu hukum menikah itu wajib. Jadi kalau kita nggak menikah, kita dosa. Jadi itu yang perlu kita camkan. Kalau sampai tidak bisa, kalau sampai kita tidak menikah dan itu membuat kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, apalagi berzina, maka pada saat itu hukum pernikahan dalam ilmu fikih wajib, sebagaimana dijelaskan banyak para ulama. Artinya kalau kita nggak menikah, kita berdosa. Dan sebaliknya, kalau kita menikah, kita pahala besar dan dikasih keberkahan oleh Allah. Dan salah satunya dilancarkan pendidikan kita dan S1 kita. Dan itu musyahad, proven, dialami banyak pihak yang memutuskan untuk menikah ketika kuliah, walaupun secara teknis, secara materi masih sangat tidak ideal, tapi karena dia merasa ini sudah wajib bagi saya, karena saya untuk menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan, maka dia tawakal, dia menikah, dan banyak sekali pertolongan Allah dalam hidupnya. Banyak sekali pertolongan Allah dalam hidupnya. Kuliahnya dilancarkan, lalu rizkinya dilapangkan, artinya bisalah dia cukup
untuk hidup, tidak bergantung sama pihak lain atau tidak terlunta-lunta, dan kuliah lancar, prestasi bagus, dan kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan satu dua orang. Itu yang saya ketahui. Bukan satu dua orang, apalagi pengalaman banyak pihak yang saya tidak tahu. Jadi sekali lagi, seringkali kita tuh membuat syarat apa yang tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak perlu. Ada sebagian syarat memang perlu, tapi ada seringkali kita tuh buat syarat gak disyaratkan oleh dan Rasulnya, dan itu gak perlu, bahkan kontraproduktif. Ya karena manusia kan dzuluman jahula pada dasarnya, suka bertindak bodoh gitu. Dan bisa jadi hal-hal syarat-syarat seperti itu justru menjatuhkan kita ke dalam hal yang haram. Syaratnya nggak haram, tapi bisa jadi konsekuensinya kita jatuh ke dalam hal yang haram. Misalnya itu tadi, nggak boleh nih untuk bisa nikah harus S1 dulu, dan sekarang semester 1, dan dia nggak bisa kontrol syahwatnya, dia nggak bisa kontrol dirinya untuk melakukan hal tersebut, dan dia bisa nikah pada saat itu, tapi dengan syarat itu harus nunggu 3,5 tahun atau 4 tahun lagi. Itu kan syarat yang membuat seseorang jatuh ke dalam hal yang haram. Coba direnungkan. Terus yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, zina adalah hal yang sangat fatal. Dia dosa besar, bukan hanya dosa saja, dia dosa besar. Dan kalau hukumannya diberlakukan di dunia, hukumannya pun juga berat, hadirin. Yang belum menikah dicambuk 100 kali lalu diasingkan 1 tahun, atau bisa dikiaskan hari ini sebagian ulama mengatakan di penjara 1 tahun. Dan kalau sudah menikah, hukumannya rajam. Itu bukan hal simpel. Itu menunjukkan bahwa ini perbuatan sangat parah, walaupun dengan syarat, ya, dengan syarat-syarat ketentuan dalam ilmu fikih, bukan main eksekutif saja. Dan itu hanya, hukuman seperti itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah yang punya kekuasaan. Bukan setiap orang bisa lakukan hukuman tersebut. Bukan setiap anggota masyarakat bisa lakukan itu. Tidak juga ustadz atau yang lain. Ini dikembalikan kepada pemerintah. Dan Allah berfirman tentang zina dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan jangan kalian dekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Allah mengatakan zina itu jalan yang buruk. Jadi ketika kehidupan orang diisi dengan zina, itu kehidupan yang buruk, kata Allah. Akan ada keburukan-keburukan menimpa kita. Itu yang harus kita ingat. Ini bukan kiasan, ini bukan sebuah puisi atau apapun. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Anda zina, kehidupan Anda akan buruk. Akan ada masalah-masalah besar. Akan ada musibah-musibah besar. Dan jangan hanya diartikan hal-hal buruk itu hanya penyakit kelamin atau menular atau AIDS dan lain sebagainya. Bisa jadi Anda bersih dari itu semua. Allah takdirkan Anda nggak kena di situ. Tapi bisnis Anda, keluarga Anda, rumah tangga Anda, hubungan Anda dengan orang tua, nanti sama partner dan lain sebagainya, itu berantakan. Allah yang katakan, oh ini jalan yang buruk, ini hidup yang buruk, bukan hidup yang baik. Ada banyak keburukan yang menanti kalau kita nekat berzina. Dan ini ada perbuatan keji, hadirin. Dan dijelaskan oleh sebagian para ulama tafsir seperti As-Sa'di, perbuatan keji secara agama, secara akal sehat, dan secara fitrah. Bukan secara akal sehat juga keji. Makanya orang berzina itu nggak pakai akal sehat, pakai nafsu. Karena kalau pakai akal sehat nggak masuk. Jadi kalau orang baru masuk Islam dan nggak tahu dalil tentang haramnya zina, tapi dia punya akal sehat dan dia punya fitrah, dia nggak mau zina. Nggak mau zina dia. Dan banyak orang seperti itu. Banyak orang nggak tahu dalil tentang zina, dan nggak pernah dengar mungkin, karena mungkin faktor akses ilmu dan seterusnya. Dia nggak tahu bahwa zina itu dia nggak pernah dengar tentang haramnya zina. Dia mungkin tahu zina itu dosa, tapi dia nggak tahu separah itu, sefatal itu, dan sebesar itu dosanya, dia nggak tahu. Tapi dia nggak pernah berzina. Dan ketika ditanya,
secara fitrah ini perbuatan nggak baik. Akal sehat pun demikian. Jadi ada banyak orang seperti itu yang menjaga kehormatannya baik laki-laki maupun wanita, tapi secara agama mereka nggak ngerti karena nggak tahu dan ini segala macam. Tapi dia nggak pernah berzina. Kenapa? Karena zina itu bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan fitrah. Dan dijelaskan sebagian ulama seperti As-Sa'di, zina itu menzolimi, atau ini adalah hukum ini hurma, dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Hak Allah, jangan lupa hak Allah zina. Jadi nggak bisa. Tapi ini kita suka sama suka. Ini hak Allah yang mengharamkan. Anda mau suka sama suka, ridho sama ridho, berarti dua-duanya lancang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu hak wanita, itu hak wanita. Walaupun suka sama suka, karena sukanya itu bukan secara agama, secara akal sehat dan secara fitrah. Ini suka syahwat, lalu kita manfaatkan itu. Lalu yang ketiga, hak ahli hak, kata para ulama. Ini ketika seorang berzina, ini berkaitan dengan hak keluarga besar dari wanita tersebut. Ini berkaitan dengan keluarga wanita itu. Anda bukan hanya zina dengan dia, mohon maaf. Anda bukan berurusan dengan dia, mohon maaf. Bukan berurusan dengan dia. Anda berurusan sama keluarganya. Karena kalau bapaknya tahu dan bapaknya masih di atas fitrah, di atas akal sehat, walaupun nggak terlalu ngerti agama, kira-kira bapaknya ridho nggak anak perempuannya ditidurin? Nggak ridho. Kira-kira kakak laki-lakinya ridho apa tidak? Enggak. Makanya begitu kejadian taspek garis 2 yang artinya hamil di luar nikah, itu yang heboh siapa? Keluarga besar. Dan keluarga besar merasa terpukul. Sampai om, tante, kakek, nenek merasa terpukul. Dan mereka sepakat, kamu bikin malu keluarga. Itu culture kita loh, itu budaya kita masih demikian. Walaupun sebagian sudah tergerus, tapi secara umum masyarakat kita itu masih punya prinsip demikian. Jadi orang yang berzina itu menzolimi keluarga besar. Pengen dosanya kayak apa? Karena yang malu itu bukan hanya 1-2 orang, satu keluarga besar malu. Satu keluarga besar merasa terpukul. Satu keluarga besar merasa kecolongan. Jadi orang yang berzina itu menzolimi satu keluarga besar. Itu dosa parah. Orang mencuri, misalnya mencuri sendal atau mencuri apalah, itu satu keluarga besar nggak terpukul. Apalagi kalau dia pelit, gitu loh. Rasain tuh biar tahu. Jadi suruh rasain sama tantenya atau sama ininya. Dia pelit sih. Tapi kalau zina atau apalagi hamil luar nikah, itu satu keluarga besar terpukul. Satu keluarga besar terpukul. Hati-hati. Dan itu dikatakan para ulama. Ini keterangan para ulama dalam tafsir Al-Isra tadi. Dan kalau wanita ini sudah menikah, au zaujiha, ini hak suami, ini paling salah satu yang paling parah gitu loh. Kalau dia sudah nikah, ini hak suaminya. Parahnya luar biasa. Wa ifsadul firash, dan ini merusak rumah tangga dan membuat berantakan nasab dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hati-hati dengan zina. Urusannya banyak. Dan kalau kita sadar bahwa ini adalah menzolimi satu keluarga besar, belum lagi hak Allah yang paling penting, lalu itu berarti kalau diantara mereka menyumpahin pezina itu, bahkan bukan diantara, semua nyumpahin dia, maka itu doa orang terzolimi. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainallahi bainahu hijab. Hati-hati doa orang terzolimi, nggak ada hijab dengan Allah. Jadi kalau bapaknya nyumpahin, itu nggak ada hijab dengan Allah. Ibunya nyumpahin, nggak ada hijab dengan Allah. Om tantenya nyumpahin, nggak ada hijab dengan Allah. Semua terzolimi karena perbuatan dia. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Belum lagi banyak kasus, apalagi kalau hamil, bisa mengarah ke kasus pembunuhan
aborsi padahal nyawa sudah ada, atau kalau misalnya kalau terus dipertahankan itu merusak masa depan wanita tersebut karena dia nggak siap, apalagi prosesnya haram. Dan dinikahin, banyak pernikahan kayak gitu cuman status aja lalu cerai karena memang mereka nggak siap jadi suami istri. Lalu ini berkaitan nanti ke pendidikan anak yang lahir tersebut, dan anak itu nggak bersalah tapi karena orang tuanya nggak siap dan mulai melakukan dengan cara yang haram, akhirnya anak dikorbankan, lalu jadi anak yang rusak. Lalu anak yang rusak itu nanti melakukan hal yang sama, dan aduh itu panjang urusan, nggak mikir kita ini. Nasallallahu alaihi. Itu poin. Dan hati-hati dengan dosa aborsi, hadirin. Hati-hati dengan dosa aborsi. Itu hal yang makanya ngeri sih. Itu jalan yang buruk sih itu. Nasallallahu alaihi. Semoga kita dilindungi dari dosa ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi tobat-tobatan nasuha, minta ampun sama Allah. Lalu jangan jatuh lagi. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, khususnya Imam Nawawi, juga Ustaz, keluarga, Ustaz, amin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang benar tanpa menyinggung dan menyakiti hatinya, terutama untuk orang tua yang teguh atas pendirinya hingga sulit untuk menerima nasihat. Dan bagaimana cara berdoa kepada keluarga, khususnya untuk kakak yang jarang sholat. Saya bingung cara memberitahunya. Selama ini saya hanya memposting potongan video dakwah dan resume kajian di story WA dengan harapan keluarga saya dapat mendapat faedahnya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Yang pertama, semoga Allah memberikan pahala besar kepada penanya yang berusaha mendakwahi keluarga dan lanjutkan yang sudah dilakukan, karena bisa jadi mereka nggak dapat hidayah hari ini, tapi kita nggak pernah tahu esok hari, lusa, pekan depan, bulan depan, dan seterusnya. Dan ada banyak kasus keluarga yang dapat hidayah setelah beberapa tahun lamanya, dan penyebabnya adalah upaya gigih dan tidak kenal lelah dari dia tersebut. Dan bisa jadi postingan hari ini baru diterima 10 tahun yang akan datang, dan banyak kasus demikian yang semisal dengan itu maksudnya. Jadi terus yang paling penting adalah doakan mereka, khususnya orang tua, doakan orang tua dan mereka. Yang kedua, tunjukkan perubahan sikap dan perubahan akhlak sebagai anak dan adik, lebih baik, lebih ramah, lebih segala macam, lebih helpful, bantu orang tua dan seterusnya. Sehingga pesan kita kepada keluarga, khususnya orang tua, bahwa agama itu merubah menjadi lebih baik, merubah saya menjadi lebih baik. Agama itu merubah saya menjadi lebih berbakti. Agama itu merubah saya lebih pintar. Agama itu merubah saya menjadi lebih cerdas dalam bertindak dan berpikir. Agama itu membuat saya lebih dewasa. Agama itu membuat saya lebih matang. Agama itu membuat saya lebih berpikir jauh ke depan sampai ke akhirat. Agama itu membuat saya tidak childish seperti dulu lagi. Agama itu membuat saya bijak. Agama itu membuat saya lebih perhatian sama ayah, ibu, atau kakak, dan seterusnya. Itu harus clear. Lalu berikutnya disampaikan dengan lemah lembut, disampaikan dengan adab sesuai dengan gaya komunikasi keluarga masing-masing, dan tentu saja dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan harus terus disampaikan, dan dan bertahap gitu loh, bertahap, mulai dari iman, dan mulai dari tauhid, dan hati-hati dengan kesyirikan. Lalu yang berikutnya mulai dari minta, khususnya orang tua yang mendukung kita, karena banyak orang tua atau kakak belum bisa ngejalanin, tapi kalau diminta dukungannya mau gitu loh, semangat, tapi dia belum bisa jalanin. Kadang kan nggak mudah jalanin menjalankan agama istiqomah, kan nggak mudah. Jadi mereka belum bisa, tapi ketika melihat perubahan dari anaknya dan seterusnya, mereka dukung. Apalagi kalau kita minta tolong dukung, itu jelas, tolong dukung setiap dukung perubahan saya, dukung setiap langkah saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua yang baik secara fitrah itu akan mendukung, dan orang tua harus mendukung.
Hukumnya wajib mendukung anak untuk berada di atas kebaikan, ketakwaan, di atas iman, di atas tauhid dan seterusnya. Itu wajib bagi orang tua. Dan itu penting. Jadi kalaupun orang tuanya belum bisa seperti anaknya, paling nggak dukungan orang tua itu memberikan pahala besar kepada orang tua. Memberikan pahala besar kepada orang tua. Dan bisa jadi itu yang menjadi nanti sebab hidayah orang tua agar bisa lebih masuk secara kafah. Itu penting, apalagi kalau dukungnya dengan ketulusan. Jadi dukung anak kita, atau bagi anak minta dukungan orang tua, dan kalau orang tua sudah mendukung, baru berikutnya ajak orang tua sama-sama beribadah, sama-sama beramal, dan sama-sama berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mulai dari dukungan dulu, lalu pelan-pelan diajak sambil menjelaskan bahwa jalan ini tuh nikmat. Emang nggak mudah, tapi nikmat. Nggak mudah, tapi berkah gitu. Dan tunjukkan kenikmatan dan keberkahan tersebut dari sikap kita. Karena orang tua kan ngelihat. Tapi kalau orang tua ngelihat kita muram, kita sedih, kita stres, ya orang tua juga nggak tertarik lah. Tapi kalau kita lihat kita ceria, kita capek sih, tapi seneng gitu, bahagia. Mungkin nangis sih, tapi kan nangis karena dosa itu kan beda, positif. Nangis karena haru itu kan positif. Nangis karena bahagia itu positif. Jadi orang tua, ini benar nih. Saya nggak pernah ngelihat anak saya bisa nangis haru selama ini, padahal uangnya banyak. Tapi sekarang saya ngeliat anak saya bisa nangis karena bertobat, nangis karena bahagia. Maka orang tua paling nggak mendukung, saya dukung gitu. Lalu habis itu ajak orang tua untuk berjalan bersama. Dari sisi orang tua, kalau bisa kita berjalan bersama dengan anak kita yang bertakwa kepada Allah, itu kebahagiaan. Dan jadi gini loh, bagi orang tua ya, tugas kita itu mendakwai anak agar anak bertakwa. Itu tugas kita, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita mendidik anak agar anak bertakwa. Itu ditanya sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Setiap Anda adalah pemimpin dan akan ditanya tentang yang Anda pimpin. Laki-laki pemimpin akan ditanya tentang yang dia pimpin. Wanita adalah penanggung jawab atau pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Dan secara khusus bagi wanita, rumah dan anak-anak. Dan Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar", jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan keluarga adalah istri dan anak-anak. Disuruh jaga dari siksa api neraka. Dan cara menjaga dari siksa api neraka adalah dengan mengajarkan mereka dan mendidik mereka. Mengajak mereka dan mendidik mereka. Dan mengajar dan mendidik itu gampang atau susah, hadirin? Itu susah banget gitu. Kalau bahasa Indonesia boleh kasih kata banget sampai 10, kita banget 10. Tapi nggak baku katanya. Jadi itu susah banget gitu. Sangat susah. Sekarang Allah kasih anugerah buat kita. Kita nggak ngerti cara ngajarin anak, nggak ngerti cara didik anak. Allah kasih hidayah ke anak kita. Bisa secara langsung atau bisa karena pihak lain. Bisa karena langsung atau karena pihak lain. Pihak lain itu misalnya temennya. Pihak lain misalnya siapa? Gurunya. Pihak lain misalnya siapa? Ustadznya. Pihak lain misalnya seniornya. Allah kasih hidayah kepada pihak lain. Sehingga kita nggak usah capek-capek lagi ngajarin dan ngedidik dia. Anak kita berubah jadi baik. Maka PR kita kan harusnya bersyukur kepada Allah. Lalu bersyukur kepada pihak yang udah ngajarin dan didik anak kita tersebut. Itu kita punya utang budi yang nggak bisa kita balas sampai hari kiamat loh. Mungkin sekarang biasa aja, di hari kiamat, aduh, ngeri hadirin. Ini kita punya utang budi. Terus yang ketiga, tugas kita hanya mendukung dia, mendukung anak kita. Jadi Anda nggak perlu ngajarin lagi quote-unquote. Udah pinter nih anak, udah ngerti, bahkan udah ngejalanin. Jadi anak cuma diminta ngedukung gitu, ngedoain, kasih doa restu, ngedukung. Kalau itu pun nggak bisa, waduh berat hadirin di hari kiamat. Bahkan sebelum hari kiamat berat di alam kubur. Dan hidup kita di dunia nggak bahagia karena kita nggak dukung iman kan, nggak dukung amal soleh, nggak dukung sunnah Nabi SAW. Jadi tugas kita sebenarnya bukan mendukung,
bahkan harus mengajarkan dan mendidik gitu loh, mengajar, mendidik dan mengajak anak berada di jalan yang benar. Allah maha baik, Allah kasih hidayah anak kita melalui pihak lain. Sekarang yang diminta dari kita, tolong dukung saya Ma, tolong dukung saya Pak, tolong dukung saya Ayah, tolong dukung saya Bu, doakan saya, lalu restui seluruh langkah-langkah saya, walaupun mungkin tidak populis, walaupun mungkin ini, tapi itu adalah jalan kebenaran. Nah kalau kita nggak dukung juga, gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ketika Allah tanya itu? Dan kita benar-benar jadi orang tua yang gagal dunia akhirat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Gagal dunia akhirat. Maka dukung. Jangan pakai berat. Ini kita udah dapat diskon banyak ini loh. Diskonnya banyaknya minta ampun. Ngajar anak, didik anak, susahnya minta ampun. Dan bisa jadi banyak di antara orang tua itu bukan hanya nggak ngajar dan nggak didik, tapi apa yang dilakukan selama ini kontraproduktif dari jalan Allah. Bukan hanya nol ya, tapi minus gitu loh. Yang dilakukan oleh sebagian orang tua hari ini, atau mungkin kita sebagai orang tua ini, itu bukannya mengajak kepada Allah atau netral, gigi netral gitu, nggak kemana-mana, tapi justru membuat menjauh atau membuat hati itu kotor, hati anak-anak kotor. Dan itu kita lakukan bertahun-tahun. Lalu Allah maha baik, kasih hidayah anak kita melalui pihak lain. Lalu balik lagi nih anak dari yang jauh itu, yang kotor itu, jadi mulai bersih-bersih hati, lalu berada di jalan yang benar. Lalu dia minta kita tolong doakan aku, tolong dukung aku, tolong restui aku, dan seterusnya. Dan ketika itu kita nggak kasih juga, gimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu fatalnya minta ampun. Itu justru yang harus kita lakukan adalah dukung yang bisa dilakukan sebagai bentuk pertobatan kita, dukung apapun itu selama itu benar, lalu berterima kasih, bersyukur sama pihak-pihak yang ngajak anak kita. Bisa jadi sahabatnya, bisa jadi temennya, bisa jadi seniornya, bisa jadi gurunya, bisa jadi ustadznya, dan seterusnya. Bukan justru dipersulit. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjauhkan orang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tadi surat Yusuf tadi, pengikut Nabi SAW itu menjadi bagian dari dakwah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan seluruh pengikutku. Jangan sampai kita justru menghalang-halangi orang dari iman dan dakwah. Dan yang lebih naas lagi, yang kita halang-halangi adalah buah hati kita sendiri, anak kita sendiri, yang harusnya kita yang bimbing mereka. Jadi apakah pantas kita jadi pengikut Nabi SAW? Itu pertanyaan besar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pundak mereka ada amanah ilmu, menguatkan setiap langkah perjuangan agar ilmu menerangi hingga penjuru negeri. Karya yang kita ikhtiarkan ini akan mengiringi perjuangan mereka. Ketika tas kulit kurban dikenakan para ahli ilmu, dai, dan guru untuk mengajar, mendidik, maupun menuntut ilmu, semoga kita menjadi bagian dari perjuangan mereka. Keberkahan ilmu dan pahalanya pun semoga sampai kepada para guru, sohibul kurban, donatur, relawan, hingga kita dan keluarga. Pahala yang terus mengalir sesuai kemanfaatan tas tersebut meski raga tak lagi di dunia. Mau mengambil bagian dalam program tas kulit kurban untuk guru? Insya Allah, program ini terbuka sepanjang tahun. Sedekah yang terkumpul, insya Allah akan disalurkan untuk proses pengolahan, produksi, hingga pengantaran tas kulit ke guru-guru. Salurkan sedekah terbaik kita melalui